Kampung akuarium itu dulu digusur, tapi kita berjuang akhirnya dibangunkan kembali, dan karena itu jangan dikomersialkan. Jadi pemerintah tidak perlu mencari untung dari perumahan ini. Kami membentuk koperasi 7 keluarga, anggota sekitar 14 orang karena satu keluarga ada beberapa orang dewasa, membangun bangunan apartemen kecil terdiri dari 7 unit, beberapa ukuran. Orang tidak bisa menjadikan unitnya itu sebagai objek spekulasi. Kembali dengan cerita Marco bersama saya, Marco Kusuma Wijaya, penulis buku Kota-Kota Indonesia, pengantar untuk orang banyak. Saya kali ini mau melanjutkan cerita sedikit tentang masalah perumahan, karena ada beberapa contoh sebetulnya yang mungkin bisa membangkitkan harapan kita bahwa keadaannya bukannya tidak mungkin membuat terobosan gitu. Contoh pertama yang udah sangat terkenal mungkin ya adalah Kampung Akuarium. Kampung Akuarium itu dulu digusur, tapi kita berjuang akhirnya dibangunkan kembali. Tapi pembaharuan yang penting atau inovasi dengan istilah modern sekarang itu adalah bahwa rumah susun atau kampung susun yang udah jadi itu diserahkan kepada masyarakat untuk mengelolanya. Masyarakat penghuni maksudnya. Jadi mereka ini yang tadinya tinggal di kampung itu, kemudian sekarang tinggal di kampung susun akuarium itu, mereka membentuk koperasi dan pemerintah menyerahkan kampung susun yang udah jadi ini untuk mereka kelola. Tentu saja mereka membayar sewa kepada pemerintah, sewa bangunan dan sewa tanahnya, tapi tentu harganya itu kan ditentukan sesuai kemampuan, karena jangan lupa pemerintah sebetulnya melakukan ini juga sebenarnya dalam rangka melakukan tugasnya, yaitu menyediakan perumahan untuk rakyat, dengan dasar hukumnya jelas bahwa perumahan itu hak asasi manusia, dan karena itu jangan dikomersialkan. Jadi pemerintah tidak perlu mencari untung dari perumahan ini, jadi mereka bisa menyewakan harga tanah dengan rendah gitu. Koperasi Kampung Akuarium itu sudah berdiri, sudah berjalan. Mereka juga punya beberapa usaha, misalnya laundry, catering, penyewaan tempat, dan sebagainya. Sehingga mereka punya income dan mampu mengembalikan uang sewa atau membayar uang sewa kepada pemerintah. Ini menguntungkan pemerintah karena pemerintah lalu tidak perlu menagih satu demi satu kan. Seperti di unit-unit rumah susun lain tuh ada kepala unit yang tiap bulan nagih gitu. Itu kan akan repot sekali dan orang terancam penggusuran kalau dia lalai membayar berapa bulan. Sementara di Kampung Akuarium itu tidak akan terjadi karena yang ditagih adalah koperasi. Jadi kalau ada anggota koperasi yang kebetulan bulan itu bermasalah penghasilan hingga tidak mampu membayar cicilan, tapi kan bisa ditalangi oleh koperasi karena koperasi mempunyai simpanan pokok, simpanan wajib, dan iuran-iuran lain. Jadi kalau ada 1-2 orang berhalangan, pembayaran sewa kepada pemerintah tetap lancar gitu. Karena ada tanggung renteng istilah di dalamnya. Nah, contoh kedua, kami sendiri yang memulai. Kami itu artinya saya dan teman-teman, saya punya tanah di tempat yang sangat strategis, dikelilingi stasiun KRL di dekatnya, kemudian ada stasiun ke arah bandara, kemudian ada stasiun MRT, kemudian ada 3 halte Transjakarta dalam jarak antara 400 sampai 600 meter. Jadi sangat strategis. Dulunya landed house, karena kita berhasil dalam tanda petik membujuk gubernur waktu itu Anies Baswedan membuat peraturan baru bahwa di kampung boleh 4 lantai. Sehingga kami membentuk koperasi 7 keluarga, anggota sekitar 14 orang karena satu keluarga ada beberapa orang dewasa, membangun bangunan apartemen kecil terdiri dari 7 unit, beberapa ukuran terbesar 120, kemudian ada 80, ada 40-an, ada 50-an, cukup 4 lantai, menampung 7 keluarga, masing-masing keluarga ada yang anggotanya 3, ada yang 2. Koperasi menyewa tanah karena tidak mampu membeli tanah itu. Tapi ini juga dengan harga yang bisa dirundingkan. Kemudian koperasi yang memiliki bangunan itu, dan kita ada perjanjian gitu bahwa orang yang tidak bisa tinggal di situ minimal 6 bulan, dia harus menyerahkan unitnya itu kepada orang lain, dan dia tidak bisa memilih penggantinya suka-suka, tapi harus disetujui oleh seluruh koperasi gitu. Jadi artinya orang tidak bisa menjadikan unitnya itu sebagai objek spekulasi. Di episode sebelumnya saya bilang orang tidak bisa ikut dalam koperasi dengan harapan nanti dia jual ke orang lain dengan harapan mendapat keuntungan, itu nggak bisa.
Dia kalau tidak bisa tinggal di situ lebih dari 6 bulan, dia harus menyerahkannya kepada koperasi dan dia mendapat ganti rugi. Seperti kalau Anda di Singapura, kalau HDB Anda mau jual kembali ke negara, Anda hanya mendapat ganti uang yang Anda pakai dulu untuk ikut dalam koperasi, dan kemudian ditambah sedikit bunga sesuai inflasi rata-rata, bukan inflasi tanah dan bangunan. Sehingga itu bisa melayani lebih banyak keluarga tanpa maksud spekulasi. Dan kalau orang tinggal 7 bulan juga ada, misalnya 5 bulan kosong, itu koperasi bisa menyewakannya ke orang lain dalam jangka pendek, dan itu menjadi penghasilan koperasi gitu. Dengan cara demikian, ini adalah contoh dari apa yang dimaksud dengan perumahan sosial. Perumahan bukan sebagai objek spekulasi, tapi sebagai tempat orang produktif dalam pengertian ekonomi, sosial maupun budaya. Sekian 2 contoh tentang usaha perumahan yang dapat disebut sebagai usaha perumahan sosial. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, kasih komentar, kasih tanda like, jangan dislike. Sampai ketemu di episode berikut dari Cerita Marco. Sampai jumpa.